Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal mukarramin al muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, wabil khusus Ketua PPIJ beserta Kepala Sekretariat yang saya hormati, dan seluruh jamaah sholat duhur yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan duhur kali ini, sebelum kita awali kajian kita, insya Allah kultum kuliah 7 menit, bukan kuliah terserah antum, dan mudah-mudahan ini 7 menit pas. Kita awali dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dalam thalabul ilmi ini mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sholat duhur yang berbahagia, berkaitan dengan qalbun salim, saya akan memberikan pengertian apa itu yang dimaksud dengan qalbun salim pada kuliah 7 menit ini. Ada 2 kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang qalbun salim, dan ini terdapat dalam 2 surah dan 2 ayat. Yang pertama dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89, kemudian dalam surah As-Saffat ayat 84. Namun indikasi tentang qalbun salim itu terdapat kurang lebih 114 surah atau ayat. Nah, kita berbicara salah satu contoh kenapa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88 dan 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, kalimat yauma ini kalau arti letterleknya hari ini, tapi kalau kita melihat ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir menjelaskan seperti Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran Asy-Syaikh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud dengan yauma ai yaumul ba'tsi au yaumul qiyamah. Yang dimaksud dengan yauma di sini adalah hari di mana manusia akan dibangkitkan. Manusia akan, seluruh alam semesta ini akan diakhirkan di dalam kejadian yang fana ini, hancur, kemudian dibangkitkan, dan disitulah la yanfa'u malu wala banun, maka tidak akan manfaat harta dan juga anak-anak. Loh, kenapa ada kalimat la yanfa'u malu wala banun? Kemudian di situ ada harful istisna, illa, kecuali man, orang, atau Allah, hadir atau datang atau menghadap kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang salim. Makna salim kita akan coba menjelaskan 7 menit ke depan ini. Makna qalbun salim ini menurut Asy-Syaikh Imam Jalalain Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli menjelaskan kalimat qalbun salim ai salimun minal amradil qalbi. Jadi dia yang pertama disebut qalbun salim adalah mereka yang selamat dari penyakit-penyakit hati. Oke, ini penting bagi kita akan refleksikan dalam kehidupan kita. Jamaah salat duhur yang berbahagia, seringkali manusia terjerumus di dalam sebuah perilaku-perilaku kejahatan. Kalau dalam bahasa fikihnya adalah perilaku jarimah, perilaku kejahatan, karena apa? Memiliki potensi, yaitu memiliki hati yang sakit. Kalau ngelihat orang bahagia, dia sengsara. Kalau melihat orang sengsara, dia bahagia.
Nah ini hatinya sakit. Maka ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ketika kita melihat orang itu sukses, kita tidak mau move on dari kekalahan kita. Indikator berarti hati kita sakit, berarti pada saat ketika ada sesuatu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, kita tidak ridho dan tidak rela. Dan berapa banyak sebagian umat Islam yang saat ini bukan memiliki penyakit jasad saja, tapi mereka memiliki penyakit hati. Dan ini bahaya. Maka pada saat mereka meninggal dunia, kata Allah, mereka tidak akan manfaat harta dan juga keturunan mereka kecuali mereka yang datang menghadap ke Allah dengan qalbun salim. Berarti apa? Salim minal amradil qalbi. Berarti dia selamat dari penyakit hati. Apakah kita berhak datang kepada Allah pada saat selama hidup di alam dunia ini hati kita penuh dengan kedengkian, penuh dengan kebencian kepada saudara-saudara muslim kita? Apakah kita layak? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menurut para mufassir disebutkan salim, qalbun salim ini ai salimun anin nid minal haqq. Jadi selamat dari orang-orang yang anidu itu menolak, menyangkal anil haq dari kebenaran. Nah, fenomena yang terjadi saat ini, ajaran Islam sedang berkembang, kebenaran-kebenaran itu sedang dikembangkan, tapi seringkali seseorang tidak meyakini kebenaran itu. Bahkan para ulama-ulama tafsir seringkali mengkaitkan antara al-waqi' ilan nusus wa minan nusus ilal waqi'. Ada kaidah-kaidah ketika terjadinya fenomena alam semesta kemudian dikaitkan dengan nas Al-Quran, atau dari nas dikaitkan dengan fenomena kejadian alam semesta. Nah, kebenaran yang Allah sudah munculkan, seringkali manusia ini tidak mau menerima kebenaran itu. Mulai dari masa awal manusia diciptakan, sudah ada makhluk yang menolaknya. Berarti apa? Aniddu anil haq. Siapa mereka? Mereka adalah iblis laknatullah alaih. Ketika Allah perintahkan untuk sujud, makna sujud ini bukan liya'budu. Makna sujud ini adalah liyahtarimu Adam. Jadi jangan disalah persepsikan ketika orang orientalis mengatakan justru iblis benar. Kenapa? Karena iblis menolak untuk bersujud kepada manusia, dia hanya sujud kepada Allah. Itu keliru. Makna yang disebutkan usjudu li Adam, maknanya adalah ihtaromu, untuk menghormati Adam sebagai khalifatul ard. Nah, makhluk pertama yang menolak kebenarannya itu iblis. Iblis tidak akan rela nih manusia ini ketika menerima kebenaran-kebenaran yang disampaikan oleh utusan-utusan Allah. Maka iblis dari awal penciptaan Nabiullah Adam sampai nanti akhir zaman akan menggoda manusia. Dengan cara apa? Dengan cara manusia dibuat keraguan-keraguan terhadap kebenaran. Apa ini benar? Apa ini benar? Akhirnya dikajilah itu. Nah, oleh karena itu dhabit, ya, pondasi dasar atau indikasi dasar yang harus dilakukan oleh seorang muslim di dalam menyelaraskan bagaimana fenomena alam ini bisa terjadi menurut sesuai dengan nas Al-Quran, maka disitulah harus ada keyakinan dalam keimanan kita. Nah, orang yang menolak terhadap keyakinan dalam keimanan tersebut itu akan berdampak kepada hatinya. Maka orang yang disebut qalbun salim itu adalah mereka yang terbebas dari keraguan-keraguan terhadap kebenaran Al-Quran. Nah, jamaah salat duhur yang berbahagia, dua konsep itu yang nanti Allah Subhanahu wa taala tegaskan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini memiliki qalbun salim, yang terbebas dari penyakit hati, dan juga kita terbebas dari
orang-orang yang meragukan kebenaran Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri dalam kultum kuliah kita kali ini dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita pada jalan yang diridhoinya. Amin. Astaghfirullahaladzim, 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 wa natubu ilaik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'ina ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma la tada' lana fi hadha majlisina dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala aiban illa sattartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.